Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat para dosen penguji yang menyempatkan waktu untuk hadir pada hari ini. Perkenalkan, saya Oktavia Ramadhani dengan NIM F551-23015 dari Prodi Teknik Informatika. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Sistem Evaluasi Otomatis Jawaban Pendek berbasis Levenson Distance pada e-learning bahasa Kaili multidialek dengan desain aksesibel. Penelitian ini lahir dari keprihatinan saya secara langsung sebagai warga Kota Palu terhadap kondisi bahasa Kaili yang semakin terpinggirkan di kalangan generasi muda. Baik, izinkan saya memulai dengan menggambarkan kondisi yang melatar belakangi penelitian ini. Terdapat 3 masalah utama yang saling berkaitan satu sama lain. Yang pertama adalah krisis bahasa. Data yang saya temukan di lapangan menunjukkan bahwa hanya sekitar 30% generasi muda Kota Palu yang masih memahami bahasa Kaili sebagai bahasa ibu mereka. Ini bukanlah angka yang kecil untuk diabaikan. Bahasa Kaili bukan hanya sekedar alat komunikasi, melainkan adalah identitas budaya masyarakat Sulawesi Tengah yang perlu kita jaga bersama. Kemudian masalah kedua yaitu kesenjangan teknologi. Ketika saya menelusuri platform e-learning yang ada untuk bahasa daerah, khususnya di Balai Bahasa, hampir semuanya bersifat statis, monoton, dan yang paling kritis adalah sistem evaluasinya masih menggunakan pendekatan exact match atau pencocokan persis. Artinya, jika seorang pelajar menuliskan jawaban yang sedikit berbeda ejaannya, namun secara makna benar, sistem akan langsung menolak jawaban tersebut. Masalah yang ketiga adalah kebutuhan inklusivitas. Masalah ini justru sering luput dari perhatian penelitian lain. Sistem evaluasi otomatis yang ada umumnya mengabaikan aksesibilitas antarmuka, sehingga pengguna dengan kondisi color vision deficiency atau buta warna kesulitan menggunakan platform tersebut. Padahal sekitar 8% populasi laki-laki dan 0,5% perempuan secara global mengalami kondisi ini. Dari ketiga masalah inilah penelitian saya hadir sebagai solusi yang komprehensif dan terukur. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 4 pertanyaan penelitian yang saling melengkapi. Yang pertama, bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem e-learning bahasa Kaili multidialek dengan evaluasi otomatis berbasis Levenson Distance pada soal isian singkat. Yang kedua, seberapa tinggi tingkat kesesuaian agreement antara hasil evaluasi otomatis dengan penilaian ahli bahasa pada dialek Kledo, Tara, dan Rai. Yang ketiga, bagaimana perbandingan tingkat akurasi antara metode exact match dan metode Levenson distance dalam menilai jawaban. Dan rumusan masalah yang keempat adalah bagaimana penerapan desain antarmuka ramah buta warna colorblind friendly mempengaruhi tingkat usability dan kemudahan interpretasi oleh pengguna. Dari rumusan masalah tersebut, terdapat 4 tujuan penelitian. Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan sistem e-learning multidialek dengan evaluasi interaktif berbasis Levenson Distance. Yang kedua, mengukur tingkat kesesuaian agreement hasil sistem terhadap penilaian ahli bahasa, Ledo, Tara, dan Rai. Yang ketiga, menganalisis perbandingan akurasi antara metode exact match dan toleransi Levenson Distance. Dan yang keempat, menerapkan dan mengevaluasi desain antarmuka inklusif, CFD, terhadap tingkat usability pengguna. Penelitian ini berdiri di atas 5 pilar konseptual yang saling mendukung. Adapun pilar pertama adalah Automated Short Answer Grading atau ASAG, yaitu pendekatan otomatisasi penilaian jawaban singkat yang sudah banyak diteliti untuk bahasa-bahasa besar seperti bahasa Inggris dan Indonesia. Pilar kedua adalah algoritma Levenson Distance sendiri, yaitu metode pengukuran kemiripan string berdasarkan jumlah operasi edit minimum berupa penyisipan, penghapusan, ataupun penggantian karakter. Kelebihan algoritma ini adalah ringan secara komputasi dan tidak membutuhkan model NLP yang berat, sehingga sangat sesuai untuk bahasa daerah yang sumber datanya masih sangat terbatas. Adapun pilar ketiga yaitu digitalisasi bahasa daerah, di mana saya fokus pada pelestarian bahasa Kaili dengan 3 dialek utamanya, yaitu Ledo, Tara, dan Rai, yang memiliki variasi ejaan praktis yang signifikan. Yang keempat adalah aksesibilitas UI. Berdasarkan standar WCAG 2.1
atau Web Content Accessibility Guidelines, khususnya prinsip desain colorblind friendly yang menghindari penggunaan warna sebagai satu-satunya penanda informasi. Dan pilar kelima adalah arsitektur modular dengan pemisahan antara front-end React.js dan back-end Node.js yang memastikan sistem ini fleksibel untuk dikembangkan. Selanjutnya adalah posisi penelitian dan research gap. Di sini terlihat bahwa perbedaan antara konteks penelitian research gap mulai dari konteks bahasa, di mana penelitian terdahulu bahasa global dan nasional masih baku dan terpatok pada bahasa Inggris dan Indonesia. Sedangkan pada penelitian ini sudah menggabungkan bahasa daerah dengan variasi multidialek yaitu Kaili-Ledo, Tara, dan Rai. Untuk algoritma sendiri, pada penelitian terdahulu masih menggunakan metode excess match yang kaku dan NLP semantik berat. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan Levenson Design pada raw input untuk toleransi variasi ejaan praktis. Yang ketiga, aksesibilitas antarmuka. Penelitian terdahulu masih menggunakan UI yang standar dan evaluasi usability yang umum. Sedangkan di penelitian saat ini sudah melakukan pengujian empiris spesifik untuk color vision deficiency CVD dan desain colorblind friendly. Dan posisi penelitian yang terakhir yaitu komparasi terukur, di mana pada penelitian terdahulu itu fokus pada akurasi model tunggal saja, sedangkan pada penelitian saat ini itu sudah komparasi empiris Levenson Design versus excess match dan threshold scoring terkalibrasi. Adapun hipotesis dari penelitian ini, yang pertama adalah H1, di mana Levenson Design memungkinkan penilaian real-time soal isian singkat multidialek. Adapun H2, yaitu hasil evaluasi otomatis sistem memiliki kesesuaian tinggi dengan penilaian ahli. Hipotesis yang ketiga, yaitu Levenson lebih akurat dan toleran typo dibandingkan exact match. Dan hipotesis keempat, yaitu UI colorblind friendly meningkatkan usability, sus dan kecepatan interpretasi. Nah, kita masuk di halaman kerangka pemikiran, di mana di sini terlihat perbedaan antara akar permasalahan dan juga bagaimana solusi dan strategi pengembangannya. Di sini kita bisa lihat akar permasalahannya terdiri dari degradasi dan keterbatasan media, fragmentasi dialek dan evaluasi kaku, serta kendala aksesibilitas UI UX. Dari akar permasalahan tersebut dihadirkan solusi dan strategi pengembangan, di mana penerapan algoritma Levenson Design untuk penilaian jawaban yang pendek dan toleran terhadap typo, dan menyediakan materi yang mencakup dialek Ledo, Tara, dan Rai secara terintegrasi, serta pengembangan UI UX yang modern dengan standar aksesibilitas khusus untuk penderita buta warna atau colorblind friendly. Kita masuk di metode penelitian. Pendekatan yang saya gunakan adalah Research and Development atau R&D dengan pengujian kuantitatif berbasis kuasi eksperimental. Artinya, saya tidak hanya membangun sebuah sistem, tetapi juga mengujinya secara ilmiah dengan desain eksperimen yang terstruktur. Adapun tahap pertama adalah identifikasi dan literatur, di mana saya melakukan studi dokumen, menentukan research gap, dan mengkaji standar WCAG 2.1 secara mendalam. Adapun tahap kedua yaitu pengumpulan data. Saya akan melakukan kurasi kosakata dari 3 dialek tadi, yaitu Tara, Ledo, dan Rai, bersama ahli bahasa lokal dengan target minimal 300 sampel jawaban yang sudah dianotasi. Ini penting untuk memastikan ground truth yang valid. Tahap ketiga adalah analisis dan desain, yang mencakup perancangan terstruktur, arsitektur modular, UI UX inklusif, dan kalibrasi threshold algoritma. Tahap keempat adalah implementasi menggunakan front-end React.js, back-end Node.js, dan basis data PostgreSQL. Dan tahap kelima adalah pengujian dengan 2 track paralel. Yang pertama, evaluasi akurasi algoritma menggunakan Cohen's Kappa dan Coefficient Matrix, serta uji usabilitas menggunakan sistem usability scale. Kemudian di sini kita bisa melihat arsitektur sistem modular yang digunakan pada sistem ini, di mana sistem ini dirancang dalam 3 lapisan yang terpisah namun terintegrasi. Lapisan atas adalah front-end React.js yang menangani seluruh interaksi pengguna dan menerapkan aturan aksesibilitas warna sesuai dengan aturan WCAG 2.1.
Lapisan tengah adalah logic engine berbasis Node.js yang memproses input siswa dan mengeksekusi kalkulasi level test design secara real time. Dan lapisan bawah adalah PostgreSQL yang menyimpan korpus multidialek serta seluruh log evaluasi. Kita masuk ke skenario pengujian, di mana pengujian sistem akan dilakukan dalam 2 jalur atau track secara paralel. Track 1 berfokus pada uji akurasi algoritma, yaitu membandingkan performa Levante Design secara langsung melawan baseline exact match menggunakan metrik akurasi, conversion matrix 3 kelas, dan Cohen-Kaspa untuk mengukur kesesuaian dengan ground truth ahli bahasa. Dan track kedua berfokus pada uji usabilitas dan aksesibilitas. Di sini saya akan membandingkan antar muka standar dengan antar muka color brand friendly menggunakan sistem usability scale, text completion time, dan simulasi color vision deficiency. Target sampel adalah 10 hingga 12 pengguna dengan verifikasi rasio kontras warna minimal 4:5:1 sesuai standar WCAG 2.1. Selanjutnya adalah ringkasan tahapan penelitian, dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisis data, implementasi, dan yang terakhir pengujian serta evaluasi. Dan untuk jadwal penelitian sendiri, tahap kegiatannya, studi literatur dan identifikasi masalah itu di bulan pertama bulan Maret, pengumpulan data dan anotasi ahli juga di bulan Maret, perancangan arsitektur dan implementasi sistem akan dilakukan di bulan 2 atau bulan April. Pengujian sistem, akurasi algoritma, dan usability SUS dilakukan di bulan 3 dan bulan 4, serta evaluasi akhir dan penyusunan laporan skripsi juga akan dilakukan di bulan 4, yaitu Juni 2026. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah penelitian ini mengajukan solusi komprehensif untuk pelestarian bahasa Kaili dengan menggabungkan fleksibilitas penilaian otomatis level set distance untuk menangani variasi multidialek dan antarmuka collaborative friendly bersertifikasi WCAG. Sistem ini menciptakan ekosistem pembelajaran digital yang secara empiris lebih akurat, adaptif, dan inklusif bagi generasi muda di Sulawesi Tengah. Baik, sekian presentasi seminar proposal pada hari ini. Untuk dosen penguji, saya persilahkan jika ingin memberikan saran serta pertanyaan. Baik, untuk Rivia, pertanyaan dari saya, mengapa Anda menggunakan algoritma Levenshtein distance, bukan pendekatan AI tingkat lanjut seperti machine learning atau natural language processing? Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu. Mengapa saya menggunakan algoritma Leventhal Distance? Karena bahasa Kaili ini termasuk dalam bahasa low research. Artinya tidak tersedia corpus teks yang cukup besar untuk melatih model NLP berbasis deep learning. Maka dari itu, algoritma Leventhal Distance sangat efisien dan ideal untuk mengevaluasi jawaban singkat di lingkungan bahasa daerah yang kekurangan data korpus besar, di mana algoritma ini akan mendeteksi variasi typo atau perbedaan kecil antara dialek tanpa memerlukan pre-processing linguistik yang berat, sehingga cocok untuk konteks penelitian saya. Sekian, Ibu. Baik, untuk Saudari Via, ini pertanyaan kedua dari saya. Bagaimana sistem Anda ini bisa mengenali dan membedakan ketiga dialek yang dari tadi Anda sebut, kayak Ledo, Tara, dan Rai? Baik, Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi, bagaimana sistem ini bisa membedakan antara ketiga dialek tersebut? Jadi, sistem ini didukung oleh basis data atau bank soal yang akan menampung kosakata, Ledo, Tara, dan Rai. Menampung kunci jawaban referensi, serta kunci jawaban alternatif yang sah untuk setiap dialek berdasarkan hasil kurasi dari ahli bahasa dan kamus resmi. Adapun algoritma representation akan menghitung jarak input siswa terhadap kunci alternatif tersebut untuk menentukan benar atau salahnya dialek. Sekian, Ibu. Baik, saya mau bertanya juga, dari penjelasan kamu tadi, apa yang membedakan penelitian kamu, Novelty, dari sistem e-learning serupa yang sudah ada?
Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi, untuk membedakan penelitian saya dengan penelitian sistem e-learning yang sudah ada, yaitu ada dua kebaruan utama. Yang pertama, penelitian ini menerapkan algoritma penilaian bahasa ibu yang berkarakteristik multidialek. Dan ini belum banyak atau bahkan belum ada dilakukan di studi-studi sebelumnya. Dan yang kedua adalah saya mengintegrasikan dan mengevaluasi langsung efektivitas desain antarmuka ramah buta warna atau color burn friendly terhadap algoritma penilaian otomatis ini yang seringkali terabaikan dalam perancangan e-learning lokal. Maka dari itu, kedua hal tersebut yang membedakan penelitian saya sekarang dengan penelitian terdahulu. Sekian, Ibu. Oke, baik. Di sini saya ingin menanyakan terkait mengapa Octavia Ramadhani dalam penelitiannya ini dia diperlukan fitur color clean friendly dalam sistem learningnya kamu ini. Mengapa dia perlu? Sekian. Baik, Ibu. Terima kasih sekali lagi atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Jadi, mengapa fitur color burn friendly ini digunakan dan penting dalam sistem ini? Di mana dalam pembelajaran interaktif, hasil jawaban benar atau salah seringkali hanya disandarkan atau didasarkan pada warna indikator, misalnya hijau untuk benar ataupun merah untuk salah. Nah, ini itu tidak sesuai dengan prinsip aksesibilitas web (PCAG) karena pengguna dengan color vision deficiency atau buta warna dapat salah menginterpretasi hasilnya. Oleh karena itu, sistem ini dirancang dengan pelet warna yang aman dan didukung teks serta ikon yang memiliki kontras tinggi. Selain itu, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa penyandang colorblind vision ini seringkali luput atau dilupakan sehingga tidak diingat, Ibu. Mungkin sekian jawaban saya. Terima kasih. Baik, Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya izin untuk menutup presentasi hari ini. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ketidakjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.